Oh, sebentar, nanti akan kuambilkan sarapanmu. Aku tidak akan melupakanmu. Atau kau memang sudah sangat lapar? Hah. Ini dia makananmu. Apalagi yang kau tunggu? Ayo makanlah. Kau ingin aku melanjutkan lagi cerita yang kemarin itu, ha? Baiklah, kemarin kita bercerita tentang sapi Bani Israel yang menjadi milik anak yatim. Dia menolak menjualnya kecuali dia membayarnya dengan emas seberat dengan berat badan dari sapi tersebut. Dan pada suku lain, pria yang jahat membunuh pamannya sendiri untuk mendapatkan warisan kekayaan dan juga putrinya. Dia juga bertujuan mengambil keuntungan perdagangan dari suku Israel dan menuduh orang lain yang melakukan pembunuhan tersebut. Artinya hari yang baru telah tiba, tapi aku merasa tidak bisa tidur. Bagaimana aku bisa tidur setelah melihat apa yang terjadi di depanku saat ini? Manusia saling bunuh. Padahal sapi seperti kami tidak pernah saling bunuh. Walaupun kami harus berebut makanan dan air, tapi kami tidak pernah melakukan seperti manusia. Kenapa manusia bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa moral mereka begitu rendah hingga mereka saling bunuh seperti itu dengan kejamnya? Tolong surga yang menjadi saksi agar pembunuh dari pamanku ini tidak akan bebas begitu saja. Dan aku tidak akan biarkan pembunuh tersebut bebas tanpa hukuman. Aku bersumpah atas nama Nabi Allah, Musa dan Harun untuk melakukan pembalasan terhadap suku tersebut. Tenanglah Hajar, sekarang ayahku. Dia sudah beristirahat dengan tenang di tempat Allah, menggunakan panggilan antara suku dan menolak menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Lalu mereka berakhir dengan membunuhnya. Apa kita akan diam saja? Aku merasa lebih sedih dibandingkanmu atas kematian ayahku ini. Dan api berkobar di dalam hatiku jika aku bertemu dengan sang pembunuh itu. Sebaiknya tenangkan dirimu, sepupuku. Aku hanya berharap kita bersabar. 50 orang akan datang untuk diselidiki atas pembunuhan ayahku ini. Kita akan tahu siapa pembunuhnya dan tidak akan terjadi pertumpahan darah. Ya, kau benar sekali. Dan kalau mereka tidak bisa menemukan pembunuhnya, kita setuju dengan pembayaran uang darah untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Aku tahu siapa pria ini. Dia adalah pedagang kaya dari suku berbeda dan hanya punya satu putri. Aku rasa namanya adalah Yael. Siapa yang punya motif untuk membunuhnya? Aku yakin pembunuhnya pasti seorang pencuri atau seorang bandit. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pembunuhan ini dapat menimbulkan bahaya pada perdagangan kita, teman-teman? Tentu saja. Perdagangan akan ditutup dan negara merasa tidak tenang. Akan terjadinya perselisihan antara dua suku. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan, Ketua Tai? Kita pergi menemui Tuan Musa dan memohon padanya untuk menanyakan kepadanya jalan keluarnya. Buncisnya lezat sekali, kan? Lupakan tentang buncis itu. Ceritakan padaku apa yang dikatakan Tuan Musa kepada semua orang. Oh, sejak kapan kau percaya dengan cerita manusia, Radia? Tolong ceritakan padaku apa yang terjadi. Karena ada ladang buncisnya ya? Karena aku berada di tempat kejadian. Ya, aku ingat sekarang. Dia katakan pada mereka bahwa Tuhan memerintahmu untuk memotong seekor sapi. Begitu katanya. Sapi? Apa dia bicara tentang aku? Apakah kau satu-satunya sapi yang ada di sini, Radia? Di dunia ini terdapat ribuan sapi, Radia. Mungkin saja kau atau aku atau sapi yang lainnya. Sekarang katakan, apa mereka akan memotong sapi-sapi itu? Tidak, mereka mengatakan kepada Nabi, apa kau bercanda kepada kami? Begitu. Kasar sekali. Bagaimana bisa mereka bicara seperti itu dengan seorang nabi? Lalu, bagaimana dia menjawabnya? Nabi berkata, aku berlindung di bawah lindungan Allah dari orang-orang yang tersesat. Dia orang baik. Kata-katanya sangat bijaksana. Aku harap manusia mendapat pelajaran darinya. Lalu, apa lagi yang terjadi? Hanya itulah yang terjadi. Semua orang sudah kembali ke rumahnya sekarang. Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Dan mereka menganggap sebagai gurauan. Lalu mereka pulang ke rumahnya.
seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Aku rasa mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya hati. Apa yang harus kita lakukan? Suku Iyai akan menyerang kita dan akan terjadi peperangan besar. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketua Tain, kita harus menghadap lagi pada Tuan Musa dan bertanya padanya tentang jenis dan penjelasan sapinya. Dia bilang sapi. Sapi apa saja? Lantas kenapa kau menjadi resah? Untuk mendapatkan waktu. Kasus ini bisa diselesaikan tanpa kita harus kehilangan sapi, Tuan. Ya, aku rasa bisa seperti itu. Hajar, kau berada di sini. Aku selalu berada di sampingmu, sepupuku. Aku bertugas untuk melindungimu. Ini adalah tanggung jawabku. Pamanku mempercayakan aku untuk melakukan ini juga. Melindungiku dari apa? Dari salah satu pembunuh pamanmu. Siapa tahu saja, mungkin mereka juga ingin membunuhmu, kan? Sebenarnya Hajar, aku tidak menyangka kalau kau akan berperan penting setelah kematian dari ayahku. Ini adalah tugasku yang terakhir. Tapi aku merasa masih ada masalah kecil, sepupuku. Apakah itu? Kehadiranku untuk melindungimu mungkin akan menimbulkan gosip di sekitar sini. Dan mungkin akan lebih baik kalau kita menikah saja. Bagaimana? Menikah? Dalam keadaan seperti ini? Kita kan harus bersama dalam susah dan senang. Kau tidak akan menemukan orang lain yang bisa menghibur seperti aku dan siap menjaga hartamu. Ayo Hadiah, cepat sedikit. Kenapa kau berjalan lambat sekali belakangan ini? Ada apa denganmu, Radia? Kau menjadi cepat dan seakan-akan kau bukanlah seekor sapi. Ada apa? Ceritakanlah. Aku berharap tidak menjadi sapi lagi. Aku tidak tahan dengan kebaikanku dan kelemahanku di tengah kejadian aneh yang ada di sekitarku ini. Ayo cepat, ada kabar apa lagi? Semua orang pergi menemui Tuan Musa dan mengatakan kepadanya untuk bertanya kepada Tuhannya tentang penjelasan sapi yang harus disembelihnya. Permintaan yang aneh. Lalu, apa lagi yang terjadi selanjutnya? Nabi mengatakan pada mereka bahwa Allah berkata, ini adalah sapi yang tua atau juga muda. Maksudmu, sapi yang tua atau muda tapi berisi? Berarti aku juga termasuk sapi yang ada dalam penjelasan itu. Ya, begitu juga dengan aku dan ratusan sapi lain yang dimiliki oleh Bani Israel. Apa mereka menyembelih sapinya atau mereka tidak melakukannya? Mereka tidak melakukan apapun. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kenapa mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah? Nabi Musa alaihissalam mengatakan meminta mereka untuk melakukan itu. Dia minta mereka atas perintah dari Allah. Bagaimana kita menjelaskan kepada Tuan Musa alasan kita menunda perintahnya kali ini? Kita tanyakan padanya warna dari sapinya itu. Apa pentingnya dengan warna? Ya, karena warna itu sangat penting, Tuan. Pasir berwarna kuning dan daun-daunan berwarna hijau. Langit biru dan matahari berwarna orange. Tuan mengerti kan betapa pentingnya warna itu? Aku tidak mengerti, tapi aku ingin menyelesaikan masalah ini. Mari kita tanyakan tentang warna. Bukankah aku sudah bilang padamu bahwa aku adalah sapi yang mereka bicarakan itu? Warnaku kuning terang dan tentu saja aku punya tubuh yang sehat. Akui saja, kau bilang padaku sebelumnya bahwa warna kuningku membuatmu sangat tertarik. Aku senang. Tapi apa, Hadiah? Aku yakin mereka pasti akan menyembelihku juga. Mungkin masih ada sapi kuning yang sama denganmu lagi, Radia. Jangan berpikir seperti itu, Hadiah. Ini adalah penghinaan, aku tidak tahan lagi. Bagaimana kau bisa menuduhku berpikir tentang hal itu? Maafkan aku ya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Sekarang ayo cepat, bawa aku ke ladang buncis yang ada. Aneh sekali. Ini pertama kalinya kau bicara tentang makanan, Radia. Aku merasa tidak lama lagi aku akan disembelih oleh mereka. Dan aku ingin anak muda itu mendapatkan emas sebanyak yang diinginkan.
Kali ini aku tidak ikut denganmu. Apa yang akan kita lakukan kepada Tuan Musa? Ya, kita akan sampaikan padanya untuk meminta kepada Tuhanmu, Tuan. Atas nama kami, untuk menunjukkan yang pasti pada kita. Ya, kita sampaikan sebelumnya. Dan kita tambahkan bahwa semua sapi terlihat sama, Tuan. Waspadalah, jangan sampai membuatnya marah. Kita akan katakan pada Tuan Musa, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk sapi itu. Kau memang yang masuk di dalam penjelasan. Karena tidak ada lagi sapi kuning yang tidak berkuku, usia setengah baya dan tidak pernah bekerja. Dan tidak membajak ladang hanyalah engkau. Hei anak muda, kenapa kau berhenti menimbangnya? Tunggu sampai sapi ini selesai minum. Aku tidak rela menjualmu. Semua emas ini tidak akan bisa menggantikan keberadaanmu. Seharusnya kau berbahagia untukku. Aku sudah memenuhi tujuan hidupku. Besok, aku akan membagikan dagingku pada orang-orang miskin. Tanpa kita saling berbagi, kita tidak akan berguna dalam kehidupan ini. Dan satu lagi, aku akan mendapatkan pahala dan kebaikan di mata Allah. Walaupun aku tidak tahu bagaimana caranya, aku ikhlas menjalani semua ini. Apa yang terjadi? Ini adalah pemakaman orang yang sudah meninggal. Tunggu dulu suamiku, Allah sudah memerintahkan ini kepada Tuan Musa. Padahal kita sudah membayar anak yatim yang miskin untuk membeli sapinya itu. Tapi lihat, apa yang terjadi sekarang ini? Tunggu dan lihat saja. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk menyembelih sapi. Dan Nabi Musa mengatakan pada umatnya, kuburkan jasadnya dengan baik. Kuburkan yang mati dengan yang mati dan jasad tersebut akan bangkit kembali atas izin Allah dan mengatakan yang sebenar. Keponakanku sendiri yang membunuhku. Dia adalah seorang pembunuh. Dia pantas mendapatkan hukuman. Kau membunuh ayahku. Setan telah memperdayaiku. Dan Allah mengirimkan kami pertanda untuk mengungkap perbuatanku. Hukuman apa yang akan aku terima dalam hidup dan setelah kehidupan ini? Anak yang berbakti kepada ayahnya mendapatkan kekayaan yang harus dia dapatkan. Dan pembunuh yang kejam itu mendapatkan balasan atas kejahatannya sendiri. Bani Israel bisa menyelamatkan semua masalah dan semua jumlah emas yang ada jika mereka mematuhi perintah dari awal dan menyembelih sapi yang mana saja yang mereka mau. Tapi mereka terus saja membantah, membahas dan bertanya-tanya. Yang pada akhirnya harga sapi mereka dibayarkan dengan emas yang beratnya sama dengan berat sapi tersebut. Jika begini cara mereka tawar-menawar dengan Nabi Musa, apa yang akan terjadi saat mereka tawar-menawar dengan orang lain?